Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa aku belum juga bisa melupakannya? Padahal aku sudah mencoba segala cara, sudah menjauh, memutus komunikasi, bahkan berdoa agar perasaan itu hilang. Tapi anehnya, semakin kamu berusaha melupakan, justru bayangannya semakin sering datang. Mungkin bukan hatimu yang tak mau melepaskan, tapi bisa jadi ada seseorang di sana yang diam-diam terus memikirkanmu. Dan inilah alasannya mengapa kamu tak bisa benar-benar melupakannya. Bukan hanya karena perasaanmu, tapi karena ada energi tak terlihat yang menghubungkan kalian. Dalam video ini, kita akan membahasnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari psikologi, kepercayaan masyarakat, spiritual, hukum law of attraction, hingga teori kuantum entanglement. Untuk itu, siapkan dirimu senyaman mungkin, karena mungkin setelah menonton ini, kamu akan mulai mengerti bahwa hatimu tidak sedang berjuang sendirian. 1. Penjelasan menurut psikologi. Dalam psikologi, perasaan sulit melupakan seseorang bukan hanya tentang keinginan sadar untuk melupakannya, tapi juga karena keterlibatan emosi yang sudah terekam dalam sistem bawah sadar. Ketika dua orang pernah menjalin hubungan, apalagi yang melibatkan emosi intens seperti cinta, perhatian, atau bahkan konflik emosional, maka otak kita mencatat semua itu sebagai memori emosional. Ingatan-ingatan ini tidak hilang begitu saja, bahkan setelah hubungan berakhir. Yang menarik, memori emosional ini bisa teraktivasi kembali bukan hanya karena kita yang memikirkannya, tapi juga karena adanya rangsangan atau sinyal dari luar, yang dalam hal ini bisa datang dari orang itu sendiri. Misalnya, saat dia tiba-tiba menyukai postingan lama kita, mengirim pesan tanpa alasan jelas, atau bahkan hanya muncul dalam mimpi, otak kita bisa menangkap itu sebagai pemicu untuk mengingatnya kembali. Dalam ilmu psikologi sosial kognitif, ini disebut sebagai reciprocal thinking, yaitu keadaan ketika pikiran seseorang bisa ikut terpengaruh oleh pikiran atau tindakan orang lain yang pernah memiliki hubungan emosional dengannya. Misalnya, ketika seseorang memikirkan kita secara intens, bisa jadi dia secara tidak langsung menunjukkan perilaku yang mengaktifkan kembali pikiran kita, meskipun ia tidak sadar melakukannya. Bahkan dalam hubungan yang sudah tidak ada komunikasi, kita bisa mengalami mental echo. Ini semacam gema psikologis dari pikiran dan perasaan masa lalu. Semakin kuat seseorang memikirkan kita, dan semakin besar koneksi emosional yang pernah ada, maka semakin besar kemungkinan gema itu muncul dalam diri kita, membuat kita merasa sulit untuk benar-benar move on. Jadi, dari sudut pandang psikologi, bisa jadi benar bahwa kamu tidak bisa melupakannya karena di level bawah sadar kamu masih menerima sinyal dari dirinya, baik dalam bentuk kenangan, kebiasaan, atau bahkan energi emosional yang dulu pernah kuat. 2. Penjelasan menurut kepercayaan masyarakat. Dalam banyak budaya dan tradisi masyarakat, ada keyakinan kuat bahwa dua orang yang pernah saling mencintai atau memiliki hubungan emosional yang mendalam akan tetap terhubung secara batin, meskipun telah terpisah oleh jarak, waktu, bahkan status. Konsep ini dikenal sebagai ikatan batin, yaitu hubungan yang tak kasat mata namun diyakini tetap menyambungkan dua hati. Masyarakat sering mempercayai bahwa jika kamu tiba-tiba merasa gelisah, merasa dipanggil namanya, atau bahkan menangis tanpa sebab yang jelas, itu bisa jadi tanda bahwa seseorang sedang memikirkan atau merindukanmu. Dalam tradisi lisan, ada ungkapan kalau kamu mimpi tentang dia, berarti dia sedang ingat kamu. Atau kalau jantungmu tiba-tiba berdebar saat tenang, mungkin dia sedang menyebut namamu dalam diam. Kepercayaan ini bukan sekedar mitos tanpa makna, ia lahir dari pengalaman kolektif masyarakat yang melihat pola-pola emosional terjadi secara berulang. Misalnya, seseorang tiba-tiba memikirkan mantan kekasihnya, lalu tak lama berselang, orang tersebut menghubungi atau muncul dalam kehidupannya. Ini dianggap bukan kebetulan, melainkan pertanda bahwa batin mereka saling memanggil. Masyarakat juga percaya bahwa semakin kuat cinta atau perasaan yang pernah dibagi, maka semakin dalam pula ikatan batin yang terbentuk. Maka tak heran jika banyak orang mengatakan, kalau dia masih terus memikirkanmu, wajar kalau kamu juga sulit melupakannya. Karena dalam budaya mereka, pikiran dan hati bisa saling menarik, walau tanpa disadari.
Ikatan seperti ini tidak bergantung pada logika, melainkan pada kekuatan rasa yang terjalin di antara dua jiwa. 3. Penjelasan menurut kepercayaan spiritual. Dalam sudut pandang spiritual, manusia bukan hanya bagian dari tubuh fisik, tetapi juga makhluk energi. Setiap pikiran, perasaan, dan niat memancarkan getaran atau frekuensi tertentu ke alam semesta. Ketika dua orang saling mencintai, terikat dalam hubungan emosional yang dalam, atau pernah berbagi momen yang sangat bermakna, maka di tingkat energi, jiwa mereka diyakini telah terhubung. Ikatan ini tidak selalu bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Banyak kepercayaan spiritual mengatakan bahwa jika seseorang terus memikirkanmu dengan perasaan yang kuat dan tulus, maka dia sedang memancarkan energi yang tertuju kepadamu. Dan jika kamu pernah memiliki keterbukaan hati terhadap orang itu, maka jiwamu akan lebih mudah menangkap energi tersebut, meski kamu tidak menyadarinya secara logis. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang merasa gelisah, sulit tidur, atau tiba-tiba merindukan seseorang tanpa alasan jelas. Dalam spiritualitas, ini bisa diartikan sebagai resonansi energi, di mana energi cinta, rindu, atau kerinduan yang dipancarkan oleh satu jiwa akan mengetuk jiwa lain, terutama jika sebelumnya sudah pernah terhubung secara batin. Bahkan dalam beberapa tradisi spiritual timur, dikenal konsep koneksi jiwa atau ikatan jiwa, bahwa dua jiwa bisa saling menarik karena pernah memiliki kontrak spiritual atau hubungan di masa lalu, yang belum selesai atau masih berlanjut secara tak kasat mata. Maka, jika dia terus memikirkanmu dalam diam, bisa jadi energi itu sedang menjangkau jiwamu, dan karena itulah kamu merasa sulit melupakannya. Bukan karena kamu tidak mau, tapi karena secara spiritual kamu masih menangkap getaran itu, masih terhubung dalam alur energi yang belum benar-benar terputus. 4. Penjelasan menurut teori sinkronisitas. Dalam konsep sinkronisitas yang diperkenalkan oleh Carl Jung, tidak ada yang namanya kebetulan murni. Segala hal yang tampaknya acak bisa jadi adalah tanda-tanda yang saling terhubung secara makna, meskipun tidak secara sebab akibat. Jadi ketika kamu terus teringat pada seseorang dan ternyata dia juga memikirkanmu di waktu yang hampir sama, itu bisa jadi bukan kebetulan, melainkan bentuk sinkronisitas. Sinkronisitas muncul ketika dua peristiwa yang tampaknya tidak saling berkaitan justru memiliki makna batin yang sangat kuat bagi seseorang. Misalnya, kamu memimpikan dia padahal sudah lama tidak menghubungi. Lalu keesokan harinya kamu tanpa sengaja melihat namanya di layar ponsel, mendengar lagu kenangan, atau bahkan bertemu dengan seseorang yang membahas tentang dia. Dalam sudut pandang sinkronisitas, itu bisa jadi tanda bahwa kamu dan dia sedang terhubung dalam satu gelombang energi yang sama. Bahkan bisa jadi karena dia yang duluan memikirkanmu. Dan semesta sedang mengatur pertemuan batin itu dalam berbagai bentuk simbol. Konsep ini menegaskan bahwa semesta bekerja dengan bahasa simbol, bukan hanya logika. Dan ketika dua jiwa sedang memiliki keterhubungan batin kuat, maka tanda-tanda di sekitar akan mulai muncul. Kamu merasa tidak bisa melupakannya bukan hanya karena perasaanmu, tapi juga karena semesta terus menggiring kesadaranmu pada dirinya. Mungkin karena dia sedang memikirkanmu secara mendalam, dan itu menciptakan resonansi yang nyata dalam bentuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Jadi, dalam kerangka sinkronisitas, kamu tidak bisa melupakannya karena mungkin saat ini semesta sedang menunjukkan bahwa masih ada hubungan jiwa yang sedang bekerja di balik layar. Dan semua tanda itu menjadi pengingat bahwa keterhubungan batin tidak selalu membutuhkan komunikasi langsung. 5. Penjelasan menurut Law of Attraction. Dalam prinsip Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, apa yang kamu pikirkan dan rasakan secara konsisten akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidupmu. Pikiran memiliki frekuensi, dan ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, kamu mengirimkan sinyal energi ke alam semesta. Begitu pula ketika seseorang memikirkanmu, mereka juga memancarkan energi serupa ke arahmu. Nah, jika dia terus memikirkanmu, secara teori, dia sedang memancarkan vibrasi yang tertuju kepadamu. Dan jika kamu pernah terhubung secara emosional dengannya, kamu akan lebih peka terhadap frekuensi itu. Tanpa sadar,
kamu menangkap sinyalnya. Inilah sebabnya mengapa kamu merasa sulit melupakannya. Bukan hanya karena ingatan di pikiranmu, tapi karena energi dia sedang aktif menarikmu dalam diam. Law of Attraction bekerja berdasarkan hukum resonansi. Energi yang sefrekuensi akan saling tertarik. Jadi walau kamu sedang berusaha melupakan, tapi jika dia terus mengirimkan vibrasi memikirkanmu, maka energimu bisa terseret kembali ke dalam pikirannya. Ini menjelaskan kenapa kamu merasa tiba-tiba kangen, tiba-tiba ingin melihat kabarnya, atau merasa ada yang belum selesai padahal kamu sudah mencoba pergi. Secara tidak sadar, kamu dan dia sedang berada dalam lingkaran tarik-menarik energi yang bekerja melalui pikiran, emosi, dan getaran batin. Jadi dalam hukum tarik-menarik, kamu tidak akan bisa benar-benar melupakannya selama dia masih terus memikirkanmu, karena energi pikirannya akan terus menyentuh vibrasimu. 6. Menurut teori kuantum entanglement. Dalam teori kuantum entanglement atau keterikatan kuantum, dua partikel yang pernah berinteraksi atau terhubung satu sama lain akan tetap saling mempengaruhi. Tidak peduli sejauh apa jaraknya, jika salah satu berubah, partikel lainnya akan langsung merespon, meskipun dipisahkan oleh jarak ribuan kilometer. Fenomena ini di dunia fisika dianggap sebagai salah satu bukti bahwa keterhubungan bisa melampaui ruang dan waktu. Sekarang, banyak pemikir modern dan spiritual mencoba menghubungkan konsep ini dengan hubungan antar manusia, terutama dalam konteks cinta, ikatan batin, atau koneksi emosional yang sangat kuat. Jika dua orang pernah saling mencintai atau berbagi momen emosional yang intens, maka energi mereka bisa saja terentanglement, seperti dua partikel kuantum tadi. Artinya, meskipun secara fisik sudah tidak bersama, satu pikiran atau perasaan yang kuat dari salah satu pihak bisa memicu resonansi atau getaran dalam diri yang lain. Jadi jika dia terus memikirkanmu dengan perasaan yang dalam, bisa jadi kamu menerima sinyal itu tanpa sadar, melalui rasa gelisah, mimpi, kerinduan mendadak, atau keinginan untuk mencari tahu kabarnya. Ini bukan hanya pengalaman psikologis, tapi bisa juga hasil dari keterhubungan kuantum antara dua kesadaran yang pernah menyatu. Entanglement adalah hubungan manusia ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, tapi banyak orang merasakannya. Maka dari itu, menurut pendekatan kuantum ini, kamu tidak bisa melupakannya karena hubungan antara kalian belum benar-benar terlepas. Ia masih hidup dan aktif, saling memberikan getaran, saling mempengaruhi, meski tanpa satu kata pun terucap. Dan ini menjadi bukti bahwa cinta atau pikiran yang kuat bukan sekedar hal batin, tapi bisa jadi peristiwa energi yang bekerja di level bawah sadar. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian khususnya seputar spiritual cinta. Terima kasih sudah menonton.